Sekarang coba lihat kanan kiri. Apakah ada teman kalian yang nggak masuk hari ini? Tidak ada, alhamdulillah, hebat semuanya. Sekarang coba lihat kanan kiri. Apakah ada teman kalian yang nggak masuk hari ini? Tidak ada, alhamdulillah, semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa belajar bersama lagi siang hari ini. Anak-anak, perhatikan itu. Kira-kira kenapa ya mejanya bisa berpindah? Angkat tangan. Oke, Mas Budi? Betul sekali, karena Bu Sally dorong meja ini. Nah, dorongan yang Ibu berikan pada meja ini disebut apa dalam sains? Angkat tangan. Betul sekali, Mbak Indi, disebut dengan gaya. Nah, pada siang hari ini kita akan belajar mengenai macam-macam gaya di lingkungan sekitar kita. Ibu harap setelah pembelajaran kali ini kalian bisa mengenal 6 gaya beserta manfaat dari masing-masing gaya tersebut. Anak-anak, kembali ke aktivitas yang Bu Sally lakukan tadi, mendorong meja. Ternyata ada 2 gaya yang tercipta secara bersamaan. Kira-kira apa ya? Bu Sally mau coba tanya aja. Mas Budi, apa gaya yang dihasilkan karena tenaga dari tangan Bu Sally saat mendorong meja? 100. Gaya otot. Tepuk tangan dulu ya. Gaya otot tercipta karena aktivitas dari manusia. Gaya otot terjadi karena tenaga dari otot manusia. Yang kedua, Mbak Melani, gaya apa yang terjadi saat kaki meja dan lantai bersentuhan? Pinter, gaya gesek. Gaya gesek terjadi karena 2 permukaan benda saling bersentuhan. Contoh lainnya bisa kalian dapatkan saat kalian mengerem sepeda. Itu awalnya roda sepeda putar dengan cepat, tetapi saat kalian rem langsung berhenti. Anak-anak, tadi Ibu datang ke kelas ini membawa sebuah kotak rahasia. Penasaran? Di dalam kotak ini ada benda-benda yang menarik. Ibu tunjukkan satu-satu ya. Di sini ada paku besi, ada magnet, ada karet gelang, dan ada kabut. Anak-anak, perhatikan aktivitas yang akan Ibu lakukan dengan paku dan magnet yang Ibu pegang ini. Perhatikan dengan seksama ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Paku tiba-tiba tertarik kepada magnet, padahal Bu Sally belum menyentuhkannya secara langsung, tetapi paku langsung bergerak ke arah magnet. Gaya ini disebut dengan gaya magnet.
yakni tarikan atau dorongan kepada benda yang bermassa logam. Sekarang lihat ini, Bu Sally mempunyai karet gelap. Lihat bentuk awalnya. Sekarang Bu Sally akan menarik karet ini sampai keluar. Apabila Bu Sally melentingkannya, karet ini kembali ke bentuk semula. Nah, sifat elastisitas atau lentur ini disebut dengan gaya bekas anak-anak. Bisa kalian jumpai saat kalian bermain trampolin. Kalian loncat naik, lalu turun lagi, naik lagi, turun lagi. Sekarang, benda terakhir yang Bu Sally bawa hari ini adalah kapur. Jatuh kapurnya. Kenapa ya? Setiap benda yang jatuh itu selalu ke bawah, tidak melayang ke atas. Ada yang tahu jawabannya? Angkat tangan. Ya, Mas Budi? Betul sekali. Karena ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu adalah gaya tali alami kepada suatu benda menuju ke pusat bumi. Oke. Terakhir, kita akan membahas tentang gaya listrik, yakni gaya yang terjadi akibat muatan listrik di dalamnya. Contohnya itu adalah lampu belajar. Terus sisir apabila kalian gesek-gesekkan ke rambut kalian, lalu kalian tempelkan pada potongan kertas. Potongan kertas tadi akan menempel pada penggaris tadi. Itu termasuk gaya listrik. Enam gaya sudah kita pelajari hari ini. Sekarang Bu Sally akan mengetes kemampuan dan pemahaman kalian mengenai gaya-gaya di lingkungan sekitar kita. Bu Sally akan memberikan kalian masing-masing LKPT. Bisa dilihat di sini. Aktivitas 1, kalian diminta untuk mencocokkan gambar. Seperti gambar 1, anak menarik gerobak, itu termasuk gaya apa? Misal, gaya otot. Nanti ditulis di sini di orang main sepeda, termasuk gaya apa? Nanti hurufnya ditaruh di lingkaran ini. Lanjut ke aktivitas 2. Kalian diminta untuk mengamati gaya. Nih, anak menendang bola, gaya apa yang digunakan? Setelah tahu jawabannya, langsung kalian tuliskan di sini. Gaya titik-titik. Nih, untuk aktivitas 3, soal latihan. Di sini ada 3 soal anak-anak. Tentang apa yang dimaksud dengan gaya? Sebutkan 3 contoh gaya dalam kehidupan sehari-hari dan mengapa buah selalu jatuh ke bawah jika dilepas. Sekarang bisa dimulai mengerjakan. Bisa diberi waktu 15 menit. Dikerjakan sendiri-sendiri. Mas Haikal ada kesulitan? Oh, aman. Oke, lanjutkan. Oke anak-anak, 15 menit sudah selesai.
idenya sudah dikumpulkan semua? Oke, kalau gitu Bu Sally mau tanya, bagaimana perasaan kalian hari ini setelah belajar macam-macam gaya di lingkungan sekitar kita? Senang sekali, alhamdulillah. Bagian mana yang paling seru saat kita belajar materi macam-macam gaya? Ya? Saat mengisi LKPP, oke. Terus? Saat demonstrasi paku dan magnet. Itu tadi yang gaya magnet ya. Kita ulang kembali. Ada berapa gaya di sekitar kita? Pintar kelas 4B. Apa saja? Sebutkan bareng-bareng. Gaya otot, gaya gesek, gaya pegas, gaya magnet, gaya listrik. Untuk tugas kalian, buka LKS halaman 52. Pelajari mengenai pengaruh gaya terhadap bentuk benda untuk pertemuan kita selanjutnya. Terakhir, Bu Sally sangat mengapresiasi antusiasme kalian, semangat belajar kalian, ketertiban kalian saat pembelajaran bersama Bu Sally. Oke. Ketua kelas silakan memimpin doa penutup. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa kembali minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.